Ini bahasa Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Kamu nggak sendirian. Di balik susahmu, aku sudah siapkan kemudahan. Perhatikan di sini, bukan setelah, tapi bersamaan. Allah ulang lagi, karena Allah tahu kamu butuh dikuatkan lebih dari sekali. Fa idza faragta fansob. Kata Allah, jangan diem setelah selesai masalah. Bangkit, lanjut, kuat lagi. Wa ila rabbika farghab. Tempat paling aman adalah kembali ke Allah, gak usah bergantung ke siapa-siapa. Intinya, Allah tahu kamu capek, Allah tahu kamu lelah, tapi Allah juga sudah siapkan jalan keluarnya. Jadi jangan berhenti, teruslah melangkah. Allah bersama kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bahasanya tuh gini, wahai kamu yang merasa sudah terlalu banyak salah, jangan menjauh, jangan malu, jangan putus asa, pulang aja ke aku. Aku ampuni semuanya, aku menyayangimu, aku tuh maha menerima, jangan takut. Ayat ini seperti bahasa cinta dari langit buat hati yang retak. Kalau kamu lagi merasa gagal, kecewa, atau jauh dari Allah, ayat ini seperti bisikan cinta. Kata Allah, aku gak ninggalin kamu. Kamu aja kadang yang lupa pulang. Kamu punya masalah, kamu punya persoalan, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Tingkatkan takwa dulu, mendekat dulu kepadaku. Kamu percaya aku yang Tuhan, aku yang punya segalanya. Perhatikan kalimat lainnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kata Allah nih, aku yang punya jalan keluar dan aku yang punya solusinya. Jadi intinya, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, selama kita dekat dengan Allah dan menggantungkan segalanya kepada Allah, maka kita akan baik-baik saja. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Di sini Allah mau nunjukin tentang kekuasaannya. Perhatikan kalimatnya kun. Jadi kalau Allah udah berkehendak, maka terjadilah. Ayat ini tuh ngajarin kita buat yakin penuh bahwa apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi ketika Allah ridho untuk kebaikan kita, gak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ayat ini menjadi rumus buat kita. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali ke kamu. Dan kalau kamu berbuat buruk, maka keburukan itu pasti balik ke kamu. Ayat ini mengajarkan sebuah hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Maka tetaplah berbuat baik bukan berarti kita orang baik. Tapi kita paham kebaikan itu akan kembali kepada kita. Allah itu menaruh 2 malaikat di samping kanan dan kiri kita. Di sebelah kanan pencatat amal baik, dan di sebelah kiri pencatat amal buruk. Ketika seorang hamba itu melakukan kebaikan, maka Allah langsung menyuruh malaikat sebelah kanan untuk mencatatnya sebagai satu pahala. Menariknya, ketika seorang hamba itu melakukan keburukan, ketika malaikat sebelah kiri mau mencatat, Allah tahan. Apa kata Allah? Jangan catat dulu, boleh jadi setelah ini hambaku bertaubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Saking baiknya Allah, Dia gak bilang hambaku yang berdosa, tapi Dia bilang hambaku yang melampaui batas. Allah tuh seakan bilang, hambaku, jangan berputus asa dari rahmatku. Aku mengampunimu, aku menyayangimu, kamu masih punya kesempatan untuk kembali kepadaku. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ayat ini tuh seperti sebuah pelukan dari Allah. Seakan Dia bilang, aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu hampir putus asa. Maka datanglah kepadaku, aku berikan segalanya yang dunia tak bisa berikan. Jadi sebenarnya zikir itu adalah senjata untuk hati yang lelah. Karena dunia itu tidak benar-benar merangkulmu. Ini kalimatnya romantis. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Perhatikan, Allah tuh gak nyuruh malaikat jawab, tapi langsung aku sendiri yang jawab. Kata qarib di sini tanpa syarat, gak dibatasi tempat, waktu, atau keadaan. Allah pakai nada penuh cinta, memanggil ibadi, hambaku. Allah mendahulukan kedekatan sebelum perintah, supaya hati hamba luluh dulu. Uniknya, ayat ini nggak ada kata kul, katakanlah. Padahal, biasanya kalau ada orang bertanya pada Nabi SAW, Allah memerintahkan, katakanlah. Tapi di sini langsung fa inni qarib, aku dekat. Seakan Allah memotong jarak komunikasi, langsung jawab sendiri tanpa perantara. Qul huwallahu ahad,
Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan, ini rumusnya. Allah Ahad, satu dan esa, jangan cari sandaran lain. Allah As-Somad, tempat bergantung segala sesuatu. Kalau butuh apapun langsung datang ke Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Hubungan Allah sama kita bukan kayak makhluk, jadi jangan ukur dia dengan logika dunia. Allah tiada bandingan, makhluk sehebat apapun tetap terbatas, hanya Allah yang sempurna. Bahasanya tuh gini, kalau kamu lagi gelisah, jangan gantungin hati kamu ke manusia. Aku ini As-Somad, tempat semua makhluk bergantung. Kamu gak akan pernah kecewa kalau datang sama aku. Manusia bisa pergi, bisa lupa, bisa gak peduli, tapi aku gak pernah. Ini teorinya. Apa yang gak mau kamu rasain, jangan kamu lakuin ke orang lain. Hati-hati dalam memperlakukan seseorang, baik secara lisan, sikap, dan di era digital ini, jari jemari pun bisa menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Chat orang, berkomentar, membuat status yang bisa menyinggung perasaan orang lain. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah berkata sangat tegas di sini. Perhatikan, jika kamu sudah berani menyakiti orang lain, maka kamu harus siap menerima balasannya. Ini kaidah lainnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, mata, dan hati semuanya pasti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Perhatikan, surah kedua ayat 152. Kalimatnya sangat indah. Bahasanya tuh gini, kata Allah, kalau kamu ingat aku gak cuma tahu, aku bener-bener akan ingat kamu. Aku sebut namamu di hadapan makhluk-makhluk mulia di sisiku. Nah, ini makna manisnya. Bukan cinta sepihak, Allah ngajarin kalau hubungan kita dengan Allah itu feedbacknya jauh lebih besar dari apa yang kita kasih. Bersyukur itu menjaga cinta. Syukur itu kayak ngerawat hubungan. Kalau kita jaga rasa terima kasih, Allah tambah sayang dan limpahkan nikmat ke kita. Ayat ini bisa jadi support system banget. Kenapa? Karena Allah langsung yang bilang tanpa perantara. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, aku di sini sama kamu. Ini bahasa Allah yang super personal buat kamu yang lagi jatuh, takut, lagi galau. Perhatikan lanjutan ayatnya. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Aku turunkan rasa tenang langsung ke hatimu. Bukan sekedar tenang karena situasi membaik, tapi rasa tenang yang turun dari Allah sendiri, yang bikin hati adem walau masalah belum hilang. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Aku kirim bantuan yang kamu gak lihat. Kadang bantuan itu gak selalu kelihatan. Bisa jadi lewat orang baik yang tiba-tiba muncul, atau kejadian kecil yang mengubah segalanya. Nah ini, ketika banyak orang yang berniat jahat sama kita, wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Aku rendahkan semua rencana jahat mereka. Allah bilang, gak peduli sehebat apa orang merencanakan yang buruk, aku akan melindungimu. Ini ayat indah banget. Surah ke-41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahasanya tuh gini, kalau kamu percaya sama aku dan tetap konsisten berada di jalanku, aku suruh para malaikat turun untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Pesan indah dari ayat ini adalah jadi kamu gak usah sedih sama masa lalu. Yang lalu biarkan berlalu, perbaiki lagi takwamu, ada hadiah yang menantimu. Kalau kamu udah mantep sama Allah dan istiqomah, malaikat jadi kayak sahabat setia yang selalu support kamu. Bukan cuma pas hidup, tapi sampai di akhirat nanti. La haula wa la quwata illa billah. Ketika seorang hamba mengucapkan kalimat ini, Allah tuh bahagia. Saking bahagianya, Allah berkata kepada seluruh malaikat yang ada di langit, wahai para malaikat, lihat hambaku, dia menyerahkan semua urusannya kepadaku. Ini adalah bentuk tawakal yang murni, dan kalimat ini sebuah pengakuan bahwa kita hamba yang lemah dan sebaik-baiknya pertolongan itu Allah. Sampai Nabi pun berkata, فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ. Kalimat ini adalah harta simpanan dari harta-harta surga. Ayat ini sederhana, tapi dalam banget. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah seakan bilang, aku bersumpah demi waktu, supaya kamu sadar hidupmu terbatas. Allah kasih warning penuh cinta. Kalau kamu isi hidup cuma untuk dunia, kamu akan rugi. Tapi kalau kamu isi dengan iman, amal, kebenaran, dan sabar, aku selamatkan kamu.
Allah nggak mau kita tersesat oleh waktu yang habis percuma. Maka Dia ingatkan dengan cara paling lembut. Di sini ada kata sumpah. Kalau kita resapi, ini tuh bahasanya seperti orang tua. Anakku, hidup ini sebentar. Jangan kamu habiskan sia-sia, nanti kamu rugi. Tapi kalau kamu tetap beriman, berbuat baik, saling jaga kebenaran dan sabar, aku pastikan kamu selamat. Ini ayat cantik banget. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna ala ardi haunau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahasanya tuh lembut dan romantis. Perhatikan, hamba-hambaku yang cantik itu berjalan di bumi dengan rendah hati, tidak sombong dan tidak menyakiti. Dan ketika orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kasar, mereka jawab dengan ucapan damai yang menenangkan. Mana makna cantiknya? Allah seakan bilang, cantiknya seorang hamba bukan di langkahnya yang angkuh, tapi di kerendahan hati yang bikin bumi terasa sejuk saat ia berjalan. Saat disakiti orang, Allah kagum pada hamba yang tetap lembut. Biarlah orang lain keras, tapi engkau tetap memilih kata yang indah. Allah menegaskan, cantik sejati ada pada sabar dan kelembutan hati.